Shalom, saudara. Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Imamat pasal yang ke-10 sampai ke 12 dan Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ada hal yang sangat penting yang ingin saya sodorkan buat saudara yang bisa mengubah nasib hidup saudara. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 24-25 di situ seorang Rasul Paulus dan Silas di penjara dan tengah malam mereka memuji dan menyembah Tuhan, lalu keajaiban terjadi. Semua pintu penjara terbuka, borgol mereka terlepas. Saya bacakan buat saudara ayat 24. Kepala penjara memasukkan mereka ke penjara dan membelenggu kaki mereka dalam pasukan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Lalu ayat 26, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dari ayat ini saya tidak akan berbicara mengenai pujian dan penyembahan, kuasa pujian dan penyembahan, tetapi coba perhatikan hal ini saudara. Ada banyak hal yang bisa membelenggu saudara, memenjarakan saudara, tapi ada satu hal yang saudara harus tahu, bahwa tidak ada satupun yang bisa membelenggu pikiran saudara. Paulus terbelenggu dan Silas terbelenggu, tetapi pikirannya bebas, makanya dia bisa berdoa, dia bisa memuji Tuhan. Jadi hari ini, kalau ada di antara saudara yang sedang terbelenggu, terpenjara, mungkin saudara terbelenggu karena hutang, kemiskinan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang merugikan saudara. Mungkin saudara terbelenggu oleh seseorang. Hari ini dengar saudara, saya menyodorkan kabar baik buat saudara. Apapun yang membelenggu saudara, pikiran saudara tetap bebas, sebebas-bebasnya. Tapi kabar buruknya saudara, kalau pikiran saudara terbelenggu, maka nasib saudara tidak akan pernah bisa berubah saudara. Pikiran yang terbelenggu itu seperti apa? Yaitu ketika saudara berpikir saudara nggak mampu, saudara berpikir saudara nggak bisa. Mungkin saudara berkata, ya memang beginilah nasib saya, memang beginilah dari keturunan nenek moyang saya miskin, jadi ya beginilah, terima nasib saja. Hei, saya mau berkata buat saudara, bahwa saudara harus tahu, yang menentukan nasib saudara itu adalah pikiran saudara. Ini dia. Bahkan bukan Tuhan saudara. Maaf saudara, karena jelas Tuhan menginginkan saudara diberkati dan berhasil. Nah sekarang perhatikan ini saudara, bagaimana pikiran saudara bisa membawa saudara pada nasib saudara. Jadi begini, pikiran atau apa yang saudara pikirkan itu akan melahirkan perbuatan. Jadi kalau saudara berpikir gak mampu, saudara berpikir gak bisa, maka perbuatan yang lahir, saudara tidak akan melakukan apa-apa. Ini dia. Dan perbuatan yang diulang-ulang akan melahirkan kebiasaan. Kalau saudara berpikir gak mampu, saudara perbuatan saudara tidak melakukan apa-apa. Dan ketika itu terus berulang-ulang, maka itu akan menimbulkan apa? Membentuk apa? Karakter dalam hidup saudara. Dan karena saudara tidak pernah melakukan apa-apa, tidak pernah memperjuangkan sesuatu, maka itu saudara membentuk saudara menjadi orang yang malas. Dan dari rangkaian semua itu, apa yang saudara pikirkan melahirkan perbuatan yang diulang-ulang menjadikan kebiasaan, itu membawa saudara pada nasib saudara. Kalau tidak ada ceritanya orang malas, orang miskin bisa jadi kaya. Cuman ada di sinetron saudara. Jadi nasibmu itu ditentukan oleh apa yang saudara pikirkan. Hati-hati dengan apa yang saudara pikirkan saudara. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Saya akan berikan gambaran mengenai pikiran tentang saudara. Yang pertama, pikiran ini adalah alat. Artinya adalah begini, pikiran saudara bisa jadi penghalang atau menjadi penghambat dalam keberhasilan saudara, atau pikiran saudara bisa menjadikan saudara menjadi berhasil. Jadi pikiran saudara bisa membuat saudara menjadi bahagia, atau pikiran saudara menjadi penyebab kanker dalam hidup saudara. Sebab di dalam pikiran ini adalah ada trigger atau pemicu dari perbuatan saudara. Ini dia. Jadi mulai sekarang pergunakan pikiran saudara sebaik mungkin. Yang kedua, pikiran adalah medan tempur. Artinya begini, saya sebut medan tempur karena dalam pikiran saudara timbul pertentangan-pertentangan. Apakah saudara mau berbuat baik atau jahat? Apakah saudara mau bangun pagi atau tarik selimut saudara? Coba bayangkan ini, pertempuran ini setiap saat ada di dalam pikiran saudara. Jadi kalau pikiran saudara mulai jahat, saudara belum jadi orang jahat. Karena itu cuma dalam pertempuran saudara. Jadi saudara akan jadi jahat, saudara akan jadi pemalas kalau saudara melakukannya. Ini dia. Kemudian yang ketiga, pikiran saudara adalah kebun. Apa bedanya kebun sama hutan? Kenapa mesti kebun? Yes, karena kebun itu artinya gini, kita memutuskan apa yang tumbuh di situ. Kalau hutan kita tidak bisa memutuskan. Yang tumbuh adalah apa? Tumbuhan liar. Jadi hari ini, apa yang saudara izinkan tumbuh dalam pikiran saudara. Kalau saudara mengizinkan tumbuh pikiran saudara nggak bisa apa-apa, itulah yang terjadi dalam hidup saudara. Ini dia. Kemudian yang keempat, ini penting. Pikiran itu adalah doa saudara. Efesus 3 ayat 20, saya bacakan buat saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang apa kita doakan atau pikirkan. Jadi Paulus berkata bahwa berdoa dan berpikir itu mestinya sama, yaitu menggerakkan kekuatan yang ada di dalam kita, yaitu kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi penjelasannya begini saudara, kalau saudara berdoa, maka kekuatan kuasa Tuhan akan keluar, akan bekerja. Kalau saudara berpikir, kekuatan itu juga akan keluar saudara. Jadi yang saudara pikirkan itu adalah doa saudara. Ubah nasib saudara hari ini dimulai dari pikiran saudara.
Tuhan Yesus berkati saudara Kingdom Lifestyles hari ini.